Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Nah, kita akan lanjut belajar tentang materi apa? Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang materi jarak dan perpindahan. Hari ini kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Apa sih kelajuan? Apa sih kecepatan? Yang membedakan itu apa? Nanti kita bahas di sini ya. Oke. Nah, untuk rumusnya terlebih dahulu, kelajuan itu rumusnya seperti ini. Pengertiannya adalah kelajuan adalah jarak persatuan waktu. Apa? Jarak persatuan waktu. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Di mana V sama dengan kelajuan, satuannya meter per second. S-nya adalah jarak, satuannya meter. T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Kemudian kecepatan. Nah, hampir sama ya, tetapi beda. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh. Kalau di kelajuan ini adalah jarak, kalau di kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh persatuan waktu. Nah, di sini disimbolkan V juga tetapi ada tanda panah. Tanda panah ini artinya dia besaran vektor. Besaran vektor itu artinya dia punya nilai dan punya arah, ya kan? Dia punya arah. Kemudian di sini ada tanda delta. Delta ini artinya perubahan jarak. Kalau perubahan jarak artinya dia perpindahan per perubahan waktu atau satuan waktu. Ini delta ini dibaca delta artinya perubahan. Delta S per delta T. Ini ya. Ini keterangannya ada di bawah. Jelas? Lalu kemudian ada satu lagi percepatan. Apa sih percepatan itu? Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Artinya apa? Artinya adalah kecepatannya itu berubah tiap satuan detik. Semakin bertambah kecepatannya. Kemudian rumusnya apa? Rumusnya sama dengan A, simbol percepatan itu A kecil sama dengan delta V, perubahan kecepatan, delta artinya perubahan kecepatan, V kecepatan per satuan waktu. Ini T-nya waktu ya. Oke, dapat dikerja atau dapat disimbolkan dengan rumus ini yang sebelah kiri tanda kursor atau juga dikerjakan atau disimbolkan dengan rumus sebelah kanan Bapak ini. A sama dengan Vt kurangi V0 di mana Vt adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal. Ini sama artinya dengan perubahan kecepatannya. Nah, ya. Oke. Selanjutnya contoh soal yang pertama. Oke, yang pertama ya. Seorang pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan 60 km per jam dalam waktu 20 menit. Berapa jarak yang ditempuh pengendara tersebut? Oke, kemudian yang kedua, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah 6 detik, kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Berapakah kecepatan mobil tersebut ya? Ini nanti soalnya ditulis, nanti kita kerjakan sama-sama. Oke, yang pertama, kita kerjakan soal pertama ya. Pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan 60 km dalam waktu 20 menit. Berapa jarak yang ditempuh? Kemudian soal yang kedua, mobil bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon, setelah 6 detik kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Berapa percepatan mobil tersebut? Oke, kita kerjakan. Nah, sebelum kita kerjakan dua soal tadi, di sini Bapak sudah tulis apa yang diketahui biar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, kita membedakan mana jarak dan perpindahan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar ini ya tentang gerak semut ya, geraknya tak teratur. Yang jarak yang mana nak? Yang jaraknya yang oke benar, yang warna merah inilah jarak. Kemudian perpindahannya yang mana? Yang garis hitam ini. Oke, jika diketahui panjang garis merah ini dia 8 cm, kemudian garis yang lurus hitam ini dia 4 cm, dan selang waktu semut bergerak dari posisi A menuju ke posisi B adalah 2 detik, berapa kelajuan dan kecepatan yang dialami oleh semut? Kita kerjakan sama-sama ya. Nah, jaraknya berapa tadi? Jaraknya tadi 8 meter. Oke, pintar. Kemudian perpindahannya berapa? Oh, sorry, bukan meter. 8 cm. Maaf ya. Perpindahannya berapa? 4 cm. Kemudian kelajuan semut berapa? Kelajuan adalah rumusnya apa tadi? Jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya atau simbolnya V
sama dengan S per T, ya kan? Jaraknya berapa? Jarak yang dialami adalah 8 cm. Dibagi waktunya berapa? 2 detik. Hasilnya adalah 4 cm per sekon. Lalu soal yang kecepatan ini, rumusnya apa kecepatan tadi? V, ada tanda vektornya ya, punya arah. Dia S-nya itu perpindahan per T. Nah, kecepatannya berapa? Kita tengok. Perpindahannya berapa, Mak? Perpindahannya 4 cm ya. Perpindahannya 4 cm. Kemudian waktunya 2 detik. Maka hasilnya adalah 4 2 cm per sekon. Dia hasilnya beda ya antara kelajuan dan kecepatan. Ini hasilnya. Oke, paham perbedaannya? Harus paham karena mudah sekali nih. Oke, biar membedakan kalian. Nah, ini hasilnya. Ini kelajuan, ini yang kecepatan. Nah, kita ke soal yang pertama tadi. Soal yang pertama apa tadi, Nak? Oke, Bapak tengok dulu soalnya. Oke, orang pengendara sepeda motor bergerak dengan kecepatan sekian. Waktunya 20 menit, berapa jarak yang ditempuh kemudian sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dan setelah 6 detik kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Oke, kita langsung kerjakan saja. Maka yang pertama sudah diketahui kan di sini. Sudah Bapak tuliskan. Berarti yang dicari V-nya 60 km. Kemudian T-nya 20 menit. 20 menit dijadikan ke dalam bentuk jam. Karena ini harus sama antara atas dan bawah ya. Sehingga V sama dengan, kalau di sini V sama dengan S per T, ini S per T juga, maka kalau mencari S sama dengan V kali T. V kali T, V-nya berapa? 60 kalikan sepertiga, 1/3. Hasilnya, Bapak buat kecil di sini, 60 bagi 3 sama dengan 20 km per jam. Mudah kan? Ini hasilnya. Oke, lalu untuk soal yang kedua, diketahui kecepatan awalnya tadi 2 meter per sekon. Kemudian, oh maaf, ini harusnya T ya, bukan S. Oke, Bapak hapus dulu. T-nya 6 sekon. Maka rumusnya langsung tadi. Kita pakai rumus yang sebelah kanan tadi kan. VT-nya berapa? VT-nya 8 meter. Oke, sorry. VT-nya 8 meter, kecepatan akhirnya tadi. Kemudian V0-nya 2, lalu T-nya berapa? T-nya 6. Hasilnya 6 bagi 6 sama dengan kecepatannya 1, percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Diketemukan jawabannya. Ini jawaban soal yang kedua. Jelas? Harus jelas. Semoga membantu ya, Nak ya. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3, oke, belum kita tengok soalnya ya. Kita tengok dulu. Nah, yang ketiga, sebuah benda bergerak yang awal, sebuah benda, ini maaf salah ketik, sebuah benda yang awalnya bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon, kelajuan awal ini nanti dia V0, 2 meter per sekon, mengalami percepatan dia, simbolnya apa? A ya, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kelajuan benda tersebut pada detik kelima adalah berapa kelajuannya nanti? Oke,
Kita kerjakan juga. Nah, rumusnya Vt sama dengan V. Oh, yang dicari Vt ini ya, kecepatan akhir ya. Kecepatan akhir setelah 5 detik. Percepatannya 2 meter. Rumusnya kalau mencari percepatan seperti ini. Nah, kalau mencari Vt, maka Vt sama dengan, ini kan Vt sama dengan, Vt kan pindah ruas ke kiri, maka dia positif Vt sama dengan, nah kalau dia pindah ruas, ini menjadi V0 plus A kalikan T. A kalikan T. Hasilnya berapa? V0-nya berapa? 2 meter. Oh, tambah satuan, biar ringkas, 2. A-nya berapa? 2. T-nya 5 detik. Sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 10. Kecepatan akhirnya adalah 12 meter per sekon. Nah, mungkin ada yang bertanya, ketika nanti T-nya berubah atau berapa kecepatan akhir setelah 10 detik, tinggal ini diubah, nah, T-nya menjadi 10. Misalkan saja ketika setelah 10 detik ini diganti 10, berarti 2 kali 10, 20 tambah 2 menjadi kecepatan akhirnya 22 meter per sekon. Oke, semoga jelas ini jawabannya. Sorry, jawabannya ya. Nah, untuk tugas, Bapak berikan tugas. Ini nanti semua dicatat. Dan ada satu soal, tugasnya ini. Oke, ada sebuah benda bergerak yang awalnya bergerak dengan sebuah benda yang awalnya bergerak, ini maaf salah ketik latihan ya. Sebuah benda yang awalnya bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon mengalami percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Kelajuan benda tersebut pada detik ke-10 adalah, nah ini nanti dikerjakan seperti soal yang nomor berapa? Soal yang nomor 3 tadi. Nah, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anakku tetap semangat belajar, jangan mudah menyerah. Stay fit, stay healthy, and God bless you. God bless you. See you.